Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fatoni dengan NIM 707022500119. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai teknologi AI dalam dunia pendidikan. Langsung saja, ada pengertian AI. AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari dan mengembangkan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar dari pengalaman, memahami bahasa, mengenali pola, serta mengambil keputusan secara mandiri. AI juga bekerja dengan memanfaatkan algoritma, data, dan model komputasi sehingga sistem dapat menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan meningkatkan kinerja seiring waktu, tanpa harus selalu diprogram ulang secara manual. Nah, dalam dunia pendidikan, AI digunakan untuk mempersonalisasi pembelajaran, membantu guru dalam evaluasi, serta mendukung siswa melalui tutorial cerdas dan sistem pembelajaran yang adaptif. Kemudian, perkembangan AI di bidang pendidikan. Perkembangan AI di bidang pendidikan menunjukkan kemajuan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital. AI tidak hanya berperan sebagai alat pembantu, namun juga menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran modern. Berikut perkembangan AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran digital dan e-learning. AI memperkaya platform e-learning dengan fitur cerdas yang mampu menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, pembelajaran yang adaptif. Sistem AI menganalisis gaya belajar, kecepatan memahami materi, dan hasil evaluasi siswa untuk memberikan materi yang lebih sesuai secara individu. Kemudian yang ketiga, tutorial virtual dan chatbot edukasi. Nah, tutorial virtual ini dapat membantu siswa memahami materi dan menjawab pertanyaan kapan saja. Yang keempat, yaitu penilaian dan evaluasi otomatis. Nah, AI digunakan untuk mengoreksi tugas, kuis, dan ujian secara otomatis serta memberikan umpan balik secara cepat dan akurat. Yang kelima, ada analisis data pembelajaran atau learning analytics. Learning analytics yaitu dapat meningkatkan metode pengajar dan mendeteksi kesulitan belajar sejak dini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, nomor 6, manajemen dan administrasi pendidikan. Nah, AI mempermudah pengelolaan administrasi seperti absensi, penjadwalan, dan pengolahan nilai sehingga guru dapat lebih fokus pada proses pembelajaran. Kemudian, peran bagi guru dan siswa dalam dunia pendidikan. Yang pertama, membantu perencanaan pembelajaran. AI dapat menyusun materi, soal, dan modul sesuai tingkat kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, evaluasi dan penilaian otomatis. Nah, AI juga dapat mempercepat koreksi tugas, kuis, dan ujian dengan hasil yang objektif. Kemudian yang ketiga, ada analisis kemampuan siswa. Nah, AI menganalisis data belajar untuk mengetahui kelebihan dan kesulitan siswa. Kemudian yang terakhir, ada efisiensi administrasi. Nah, efisiensi administrasi ini mengurangi beban administratif seperti absensi, pengolahan nilai, dan laporan. Ada juga peranan bagi siswa. Yang pertama itu pembelajaran personal. Pembelajaran personal ini menyesuaikan dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kemudian ada tutorial virtual, sehingga siswa dapat belajar dan bertanya kapan saja melalui chatbot atau sistem yang cerdas. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Belajar menjadi lebih interaktif dan menarik. Dan yang terakhir, ada akses belajar yang luas. Di sini ada contoh-contoh penerapan AI di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada tutor virtual dan chatbot edukasi. Nah, tutor virtual dan chatbot edukasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa, menjelaskan materi, dan membantu belajar kapan saja, selama 24 jam. Kemudian yang kedua ada sistem pembelajaran yang adaptif. AI ini menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, dan metode belajar sesuai kemampuan serta kecepatan siswa. Kemudian ada penilaian dan koreksi otomatis. Penilaian dan koreksi otomatis digunakan untuk mengoreksi kuis, ujian pilihan ganda, hingga esai sederhana dengan kecepatan dan konsisten. Kemudian AI dalam pendidikan juga bisa digunakan untuk mendeteksi plagiarisme.
AI membandingkan karya siswa dengan jutaan sumber untuk mendeteksi plagiarisme secara akurat. Kemudian ada rekomendasi materi belajar. Dalam rekomendasi materi belajar, sistem AI merekomendasikan video, modul, atau latihan tambahan berdasarkan hasil belajar siswa. Kemudian ada analisis performa siswa. Analisis performa siswa ini membantu guru memantau perkembangan belajar dan mendeteksi siswa yang mengalami kesulitan lebih awal. Kemudian ada pengenalan wajah dan suara. Pengenalan dan wajah suara ini digunakan untuk absensi otomatis dan verifikasi identitas saat ujian daring. Kemudian yang terakhir ada asisten penulisan dan bahasa. Nah, AI membantu siswa dalam tata bahasa, struktur kalimat, dan penerjemah bahasa asing. Kemudian ada keunggulan dan tantangan penerapan AI dalam pendidikan. Nah, keunggulan AI dalam pendidikan itu ada 5 contoh. Yang pertama itu pembelajaran personal, yang dimana materi disesuaikan dengan kemampuan, kecepatan, dan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Penilaian otomatis dan administrasi digital mengurangi beban guru. Kemudian yang ketiga, ada umpan balik cepat dan akurat. Nah, siswa langsung mengetahui hasil dan perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, ada akses belajar tanpa batas. Nah, AI ini mendukung pembelajaran jarak jauh dan belajar mandiri kapan saja, maupun dimanapun. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. AI dapat mendata analitik membantu guru mengambil keputusan pengajaran yang lebih tepat. Kemudian ada pula tantangan AI dalam pendidikan. Yang pertama itu ada ketergantungan pada teknologi. Nah, siswa dan guru bisa saja ketergantungan dalam menggunakan AI ini. Kemudian yang kedua, privasi dan keamanan data. Nah, data pribadi siswa berisiko disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada kesenjangan digital. Nah, tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses teknologi yang memadai, sehingga menjadi keterbatasan. Yang keempat, yaitu ada masalah etika. Pengguna AI harus memperhatikan kejujuran akademik dan tanggung jawab. Yang kelima, yaitu kesiapan SDM. Nah, guru maupun tenaga kerja perlu perlu pelatihan agar mampu memanfaatkan AI secara optimal. Lanjut, bisa disimpulkan teman-teman mengenai materi yang saya paparkan tadi, yaitu AI merupakan teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia dan telah berkembang pesat dalam dunia pendidikan. Nah, AI juga berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran melalui sistem pembelajaran yang adaptif, tutorial virtual, penilaian otomatis, serta analisis data pembelajaran. Kehadiran AI membantu guru dalam perencanaan, evaluasi, dan administrasi, sekaligus membantu siswa belajar secara lebih profesional, mandiri, dan efisien. Nah, meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan AI juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan teknologi, perlindungan data pribadi, kesenjangan digital, dan persoalan etika. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai kejujuran serta keadilan. Dan secara keseluruhan, AI memiliki dampak besar bagi masa depan pendidikan dengan menciptakan sistem pembelajaran yang lebih modern, fleksibel, dan berkualitas. Jika diterapkan dengan etika yang tepat dan didukung kesiapan sumber daya manusia, AI dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.